Untuk malam hari ini kita akan membahas tentang surah Ali Imran ayat 191 mengenai masalah zikir. Zikir yang manakah yang bisa dilakukan dalam kondisi apapun. Saya ulang, kita diperintahkan zikir, zikir yang manakah yang bisa dilakukan walaupun kondisi kita dalam keadaan hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Bahkan seorang wanita dalam keadaan haid pun lah ini boleh, tapi zikir yang mana? Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sebelum kita masuk dalam pembahasan, kita harus paham terlebih dahulu tentang zikir. Az-zikru ini bahasa Arab, bahasa Quran. Kalau kita alihkan bahasa Jawa iling, bahasa Indonesia adalah ingat. Ingat, apa harus baca ingat, ingat, ingat gitu? Bukan. Kita kalau mandang dari sisi syariat, zikiriku harus diucap. La ilaha illallah afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha. Lah gitu toh. Ini enggak boleh. Jenengan dalam keadaan hadas besar, lebih-lebih seorang wanita hadas haid enggak boleh. Dan atau zikir yang diucapkan di dalam hati Allah. Ini ulama khilaf, ada yang boleh, ada yang tidak. Khilaf. Tapi dalam ayat lain Allah katakan, ketika kau menyeru terhadapku, serulah aku dengan rahasia. Dengan rahasia itu dengan tidak dibanterke, berarti di dalam hati. Pun yang ku maksud bukan zikir yang seperti ini. Mereka iku alladzina yadhkurunallaha, ya, Ali Imran 191. Mereka itu selalu mengingat Allah. Qiyaman, baik ketika saat dia berdiri, wa qu'udan, ketika saat dia duduk, wa ala junubihim, walaupun posisi mereka niku dalam keadaan berbaring. Terus yang dimaksud beliau itu selalu berzikir, itu zikir yang mana? Bapak Ibu, inilah yang kumaksud, zikir yang bisa menjadikan wasilah kita hablum minallah, bisa sampai dan bertemu Allah. Mana? Sering saya katakan,
Yang namanya eling, ingat, itu membutuhkan satu kesadaran. Hati kita sadar dan menyadari, bukan akal ya Pak ya, saya bilang bukan akal, hati berarti iman. Hati sampean iki sadar bahwasanya segala apapun yang terjadi ketika jenengan berdiri, ketika jenengan rukuk, ketika jenengan jongkok, ketika jenengan itu duduk, ketika jenengan berbaring, apa yang muncul di dalamnya atau di luarnya, ingat dan sadar kalau yang membuat hal tersebut semata-mata adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan semua makhluk. Wa ma ta'malun, dan apapun yang terjadi pada diri makhluk semata-mata Allah juga. Jadi si makhluk ini tidak punya daya upaya apapun untuk bergerak, melihat, mendengar apapun, dan tidak punya kekuatan apapun. Jenengan kali kulo iki makhluk, statusnya itu. Bisanya bergerak, bisanya muncul apa yang ada pada diri kita atau di luar diri kita, illa billah. Ini toh maksudnya hadis la haula wala quwata illa billah. Mengapa demikian mereka selalu menjalankan tentang masalah zikir tersebut, tidak mengenal kondisi bagaimanapun? Mengapa demikian? Jawabannya cuma satu, liqa'illah. Krono di dalam hati beliau-beliau alladzina yadhkurunallaha ini membawa beban rindu pingin bertemu Allah. Sekarang tinggal pertanyaannya, dalam hati kita ada rasa ingin berjumpa pada Allah atau enggak? Kalau enggak mungkin ada rasa rindu, enggak mungkin. Laksana kami itu tidak ingin berjumpa pada si A, enggak mungkin di dalam hatiku ada rasa rindu, enggak mungkin. Untuk bertemu tidak mungkin. Makanya mengapa ketika saat kita hanya mengenal zikir jahri, kita enggak ada rasa ingin bertemu Allah. Dalam kondisi apapun enggak ada dalam hati keinginan ingin bertemu Allah. Tidak ada. Paling mentoklah ngibadah yang katanya kita nyembah Allah, sholat, enggak ada di dalam hati kita ingin berjumpa pada Allah, karena tidak ada rasa rindu, enggak ada. Makanya Allah mentakdirkan, Allah menguasai terhadap nafsu untuk mengalihkan hati kita ingat pada selain Allah. Memang seperti itu Pak Bu. Lah, ketika saat jenengan kali kula ini sudah mau menerima ajaran Rasul yang nomor 2, yaitu dinut tauhid, otomatis tertanamlah benih-benih kerinduan untuk berjumpa pada Allah. Secara otomatis Allah akan meletakkan sifat kerinduan di dalam hati sampean untuk bertemu Allah. Ingat, hanya orang yang hatinya ada satu keinginan berjumpa pada Allah lah yang pasti akan ditemui Allah.
Al-Ankabut ayat 5. Wa man kana yarju liqa Allah, barang siapa yang ingin berjumpa pada Allah, fa inna ajalallah la'at. Allah berjanji pada suatu saat yang sudah ditentukan waktunya oleh Allah untuk pertemuan ini. Berarti kita bertemu itu atas kehendak dan yang dijanjikan oleh Allah. Selain daripada seseorang yang hatinya sudah mengikuti Rasulullah, selain itu enggak ada, Pak. Kita enggak usah bicara orang lain, bicara pengalaman kita dulu. Enggak ada waktu sholat itu ingin berjumpa Allah, enggak ada. Yang terbesit justru di dalam hati kita adalah makhluk yang ada di dalam hati kita. Surga atau pahala, itu pengharapan kita. Kalau posisi kita mendengarkan keterangan ini masih ada di situ, pertanyaan saya, sampai kapan kita seperti ini? Kalau bagi panjenengan yang sudah masuk di kelas dan wilayah keinginan, ada beban rasa rindu untuk berjumpa pada Allah, solusinya di situ. Seperti alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dalam kondisi apapun ya, aktivitas apapun, beliau selalu menancapkan, mengasah dzikir sirul asrar. Itu pasti. Karena itu tadi, di dalam hati masing-masing itu punya rasa rindu ingin berjumpa pada Allah. Tapi tetap koridornya itu waktunya sudah ditentukan oleh Allah. Kita kewajiban mengasah, mengistiqomahkan zikir tersebut di setiap sikon apapun. Itu pun ukurannya sesuai dengan kemampuan yang ada dalam diri kita masing-masing. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Pengajaran untuk menjadikan ruhaniyah itu sadar diri bahwasanya semua apapun yang timbul dari diri kita maupun di luar diri kita orang lain, ini terkesan memang sejak dulu ditutup-tutupi. Akhirnya kita karakter ruhaniyah kita sebagai umat manusia, khususnya umat Islam, itu penghadapannya, karakternya, iman kita terhadap selain Allah. Itu pasti, Pak. Cuman berhubung ilmunya tidak dibuka, maka kita nggak paham. Sehingga apa yang kita lakukan, perbuatan secara fisik, itu tidak masuk di dalam husnul a'mal. Tidak, sebaliknya. Kan sudah dikatakan, husnul a'mali nata'iju husnil ahwal min qalbin zahidin. Min qalbin zahidin dijawab di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 29, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Bagusi amalia dohir diterima oleh Allah. Kuncinya satu, tergantung munculnya keadaan ruhaniyah sampean bagaimana. Kalau bagus, ya mesti bagus. Ruhaniyah sampean iki bagus di mata Allah, pasti bagus jasmaniyahnya juga di mata Allah. Loh, terus keadaan ruhaniyah yang bagus di mata Allah itu yang bagaimana?
mingkol bin zahidin. Saya ulang-ulang, dari hati yang tidak pernah mengakui ini sholatku. Makhluk nggak pernah. Bisanya keluar aktivitas sholat bukan dariku tapi dari Allah. Dari Allah. Makanya orang makrifat itu haram kalau dia melakukan sholat itu haram. Bingung ya men? Nggak boleh. Orang yang hatinya sudah sampai di makrifat itu haram melakukan sholat. Bingung toh? Bingung. Maksudnya ya nopo? Gini loh. Apa yang terjadi pada diri seorang makrifat waktu sholat itu gak oleh ngaku-ngaku dirinya yang sholat. Ngoten lho. Nek sholat 5 waktu tetap melakukan, cuman kondisi ruhaniyahnya dia tidak berani, tidak boleh mengaku-ngaku kalau dirinya yang sholat. Itu loh maksudnya. Makanya ngaji ojo ngantuk, salah paham kok. Wis makrifat enak, wis gak sholat. Ada dasarnya? Ada. Lihat di dalam surah Al-Baqarah 238, khafidu, jagalah. Loh ini berarti khafidu itu fi'il amar, kata perintah. Alas sholawah ay al-maktubah, maksudnya adalah 5 waktu yang dilakukan oleh jasmani, ya dah. Tetapi wassolatil wusta, lah ini tanda-tanda kalau sholatil wusta iki ruhaniyah sampai juga melakukan sholat, iku Anda tidak merasa yang melakukan. Iki lho maksudnya. Jadi orang makrifat itu letaknya yang tidak boleh melakukan sholat itu merasa dirinya yang sholat, nggak boleh. Tetap secara syar'i tetap dilakukan, secara jasmani tetap dilakukan. Tetapi ruhaniyahnya wassolatil wusta, harus sholat ruhaniyahnya. Tanda kalau ruhaniyah sholat, wong arif, wong sing makrifat iki tidak pernah ngaku-ngaku kalau dirinya yang melakukan. Wa ma ta'malun, dan apapun yang timbul dalam diri manusia itu datangnya dari Allah. Bagaimana dia bisa ngaku-ngaku wong itu mau semuanya datangnya dari Allah. Paham nggih? Si nek dereng paham ya duren cangkokan, leren rokokan, ngoten lho. Nyantai mawon, ngaji iki nyantai mawon. Gak usah sepaneng-sepaneng. Wis. Kul olai melih. Oke. Lewat ayat Allahu khalaqakum. Kita kan makhluk, Pak ya. Sing nyiptakno jenenge Khalik yaiku Gusti Allah. Oke. Berarti kita kan asalnya tidak ada. Kalau tidak ada berarti kita tidak punya daya upaya apapun. Nggak boleh punya hak untuk bisa ngene, bisa gitu. Bisa sholat, bisa zakat, bisa puasa, bisa haji, dan apapun. Asalnya kan tidak ada. Lagi itu toh. Wa ma ta'malun, dan apapun yang timbul di dalam si A, si B, si C, apapun. Ngertilah kau bahwasanya itu juga dari Allah. Dari Allah. Hadisnya ya jelas, la haula wala quwata illa billah. Tinggal kita ngetrapne iku bagaimana? Tinggal kita
memfungsikan ayat dan hadis itu bagaimana? Lah inilah dibutuhkan namanya zikir. Eling sadar kalau kita makhluk itu statusnya koyok patung. Seperti di pundi nih Trawulan pundi. Wates sumpah nih lho Pak, wonten tiang turu. Iya, wong wedok turu nih lho. Sembojong gawat di. Iya. Bejijongan niku. Kula nggih pernah mriko nate ningali iso ndelok jar sakmono gedene mbau besar sekali ya meneng ae gak iso obahi. Kita ajak bicara ya nggak bisa jawab nggak bisa. Inilah ada kisah sejarah bapakipun, orang tuaipun, ayahanda Nabiullah Ibrahim ahli pemahat, bikin patung, bikin berhala. Bahkan berhala-berhala yang ada di istana itu, Raja Namrud itu bikinan ayahanda Nabi Ibrahim. Loh, Nabi Ibrahim anak itu tukang gawe berhala itu dipilih Allah jadi nabi dan rasul. Lah terus singkat cerita Nabi Ibrahim menyadarkan terhadap kaumnya termasuk Raja Namrud supaya tidak menyembah berhala. Karena berhala itu sifatnya tidak bisa memberikan apapun manfaat, la yadurru wa la yanfa'uh, tidak bisa mendatangkan madarat, bahaya pun juga tidak bisa mendatangkan manfaat. Jadi sebetulnya makhluk kita semuanya itu seperti itu. Bila mana bisa mendatangkan manfaat, misalnya guru kita bisa mulang akhirnya paham. Loh, itu semuanya sebetulnya datangnya dari Allah. Dari Allah. Makanya ayatnya dikatakan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Pikiran angen-angenen ben kuwi atimu sadar dan eling bahwasanya semua apa yang timbul dari semua makhluk itu adalah dari Allah. Dari Allah. Inilah yang dimaksud dzikir itu di situ, Pak. Makanya mengapa saya sering memfungsikan sirul asrar itu harus saya selalu bawa ketika saat menerangkan bab apa, mesti sirul asrar itu saya tekankan. Itulah dzikir yang sebenarnya. Dan saya pun tidak mengatakan salah ketika kita mengucapkan la ilaha illallah itu bukan dzikir, enggak. Lihat sudut pandang mawon. Kalau sudut pandang secara syariat dan thariqah, jahri siri itu dzikir. Cuman kalau saya tarik dari sisi hakikat aslinya, dzikir itu tidak seperti itu. Ada satu kesadaran hati bahwasanya semua apapun yang tampil dan muncul baik di dalam maupun di luar diri kita, kita itu ingat, kita itu sadar kalau itu dari Allah. Dari Allah. Kalau hati mau jatuh di wilayah ini, Pak, nggak ada, bentrok nggak ada. Istilah bahasa hasud nggak ada, bahasa riak pun tidak ada, apalagi takabur, bebas sudah, nggak ada. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Mengapa di situ dikatakan wa yatafakkaruna? Jenengan iku ben dikongkon mikir angen-angen atine. Munculnya satu kesadaran
bahwasanya semua itu semata-mata karena Allah. Kalau sudah di sini maka tinggal kita mengasah terus sampai ke ainul basyirah, sampai pada dimana kita itu sudah lepas keakuan diri kita. Kalau keakuan diri kita sudah lepas, maka disitulah masuk dalam satu iman atau satu tauhid yang murni. Apa? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo. Jadi bertemu itu bukan perkarane ada dua. Maksud makrifat itu bukan perkarane ada dua roh bertemu Allah, bukan. Itu kan dari satu sisi pandangan muraqabah memang seperti itu, tapi kalau sudah masuk di ranah ahad, di ranah musyahadah, itu fanae sudah gak berlakunya kita sebagai makhluk. Inilah yang dimaksud innani anallah la ilaha illa ana. Yang muncul di dalam orang-orang makrifat hatinya itu keakuannya Allah, bukan keakuannya siman tadi sebab digerakkan Allah. Tidak. Dalam pandangan orang makrifat itu makhluk itu sudah tiada, sudah gak fungsi, sudah gak fungsi. Jadi yang berfungsi hanyalah akunya Allah. Ini Pak, inilah yang kumaksud ahad itu di situ. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang wajib disembah illa ana, kecuali saya. Jadi ketika jenengan iki sholat jasmani ini, ruhania sampean wis gak ngaku jenengan ada, wis gak fungsi. Jadi yang terjadi di dalam hati sampean keakuannya Allah, bukan keakuannya siapa-siapa sudah. Nah, disinilah rentannya gesekan dengan hukum syariah, sehingga golongan-golongan syariah mengatakan itu ajaran yang sesat. Ini sehingga ditutupi oleh Allah biar tidak ada secara fisik gesekan atau situasi yang tidak kondusif. Cukup hanya ada di dalam hatimu, jangan dikeluarkan. Ini sudah akad sudah. Kalau kita bicara akad musyahadah ya seperti ini. Bagaimana mungkin jenengan kalih kula niku bisa dikatakan sholat lawong jenengan iki wis gak ono. Dalam diri sampean itu sudah tidak berfungsi, alias seperti yang tidur itu siapa namanya? Buddha di bejijong itu Pak, patung. Ya seperti itu sudah. Berarti manfaat itu datangnya dari Allah, mudarat itu datangnya hanya juga dari Allah. Bun. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Duh Gusti, jenengan nyiptakake perkara apa iku kabeh iku manfaat. Gak ada yang tidak manfaat. Artinya apa Pak? Itu bisa panjenengan jadikan sebagai tafakur untuk bertemu Allah. Subhanaka fakina adzabannar, maha suci Allah, jagalah kami dari siksa api neraka. Artinya apa Pak? Ketika jenengan bertafakur niku, nafsu niku ngalang-alangi Pak. Nafsu tidak akan ridho terhadap anak putu Adam
jikalau kembali kepada Allah, imannya pada Allah nggak akan ridho. Bagaimana caranya Adam dan anak putu Adam tersesat di jalan nafsu? Itu nafsu. Lah jalannya nafsu yang bagaimana? Wa yastakhibunal hayata dunya alal akhirah. Membikin hatimu itu nggak sadar tentang Allah. Membikin hati sampean itu ada iman bahwasanya munculnya mudorot atau manfaat itu datangnya dari makhluk. Ini nafsu mengajarkan ini. Dia nggak akan ridho kalau jenengan kali kula niki ruhaniyah itu imannya kembali kepada Allah. Wa yatafakkarun, ketika jenengan tafakur selalu dihalang-halangi. Itulah nafsu karakter. Sebab kalau hati sampean sudah ditanamkan iman terhadap selain Allah, atau kata lain, kalau hati sampean sudah ditarik oleh nafsu biar bercinta selain Allah, maka alal akhirah ngalahake, lali otomatis datang Allah. Ini karepe nafsu membikin kita seperti ini. Makanya kita harus sungguh matur suwun sangat datang Gusti Allah sebelum kita terjebak. Sebelum kita sampai pada akhir hayat, kita sudah dikembalikan oleh Allah dalam iman yang sebenar-benarnya. Millata Ibrahim hanifa wa ma ana minal musyrikin. Wa qala aidan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Kata Nabi Ibrahim, aku sudah tidak tergolongan orang yang menyekutukan Allah. Wa ma ana minal musyrikin. Saya tidak termasuk golongan orang yang menyekutukan Allah. Nah, letaknya mana? Beliau tidak dikatakan orang yang menyekutukan Allah, baik syirik khafi maupun jali. Letaknya ini wajah tuwaj. Ya, kalau hati sudah imannya menghadapnya ruh itu terhadap wajah Allah. Mana ketika jenengan sholat hati sampai bergemuruh, tidak mengakui jenengan yang melakukan, tapi Allah. Lewat proses jenengan bisanya gerak sebab digerakkan Allah, bisanya rukuk dirukukkan Allah. Sehingga apa yang timbul dari jenengan itu tidak dari jenengan tapi dari Allah. Lama kelamaan jenengan akan fana, hilang, tinggal af'alullah. Geraknya gerai Allah, maksudnya Allah, keakuan dalam hati jenengan, keakuan Allah itu akan berlaku di situ. Akhirnya keakuan jenengan iki wis gak fungsi. Yes. Bapak Ibu hadirin, itulah mungkin terkait dzikir ini, dzikir apa yang bisa dilakukan di setiap sikon atau tempat, keadaan jenengan walaupun mengandung hadas besar pun diperbolehkan dan miturut pandangan hakikat bahkan wajib, walaupun keadaan jenengan iki hadas besar, wanita dalam keadaan haid, ruhaniyah sampean harus sadar dzikir yang dimaksud disitulah yang diperbolehkan. Oke, kita masuk pada sesi tanya jawab atau dialog. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilahkan.